Apakah hidup kita itu layak? Jika ini konco, itu konco gadal sih. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Halo guys, jumpa lagi bersama kami Ngopi Absurd dalam channel Domba Gembala. Tentu saja masih bersama saya Lek dan Saya Raden Mas Dewo. Oke. Apakah hidup kita itu layak? Dan bagaimana standarisasi kelayakan hidup? Plato pernah berkata, "An unexamined life is not worth living." Hidup yang tidak dievaluasi adalah tidak layak untuk dijalani. Gitukah kira-kira artinya? Ya. Layak atau tidak hidup, itu aku menjelaskannya itu ada dua ya. Hidup dan kehidupan. Oke ya kan. Hidup layak atau tidak, aku hanya seorang makhluk, bukan suatu zat yang memberikan hidup. Kalau kamu misalnya menanyakan, kamu layak untuk hidup atau tidak, itu bukan aku yang menentukan. Nanti ketika aku menanyakan atau menentukan, hidupmu tidak layak, atau kamu tidak layak untuk hidup, berarti aku terlalu lancang, ya kan? Ya enggak? Terlalu lancang untuk menentukan hidup seseorang. Yang berhak menentukan seseorang itu layak hidup ataupun tidak, itu adalah yang memberikan hidup itu sendiri. Nah, sementara untuk kehidupan itu aku mengartikannya berbeda antara hidup dan kehidupan. Kehidupan adalah, ya misalnya kita bisa artikan hari-harimu, kehidupanmu sehari-hari, kegiatanmu, ataupun hal-hal yang kamu lakukan, itu menurutku kehidupan. Jadi dalam konteks Plato, hidup yang tidak dievaluasi adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Ya, dalam konteks itu. Berarti kita bedah bersama ya? Bedah bersama. Bedah bersama dalam arti kita evaluasi. Sebelum dievaluasi, itu kira-kira menurutmu ada proses apa sebelum dievaluasi? Menjalani. Dijalani? Jalani. Yang dijalani apa? Sebuah ujian. Kalau kehidupan itu, berarti di dalam kehidupan itu kan ada sebuah, diuji lah hidupmu. Ketika hidupmu itu sudah diuji, ya kan, kamu layak ke tahap selanjutnya, kamu jalani itu, ya kan. Setelah kamu jalani di situ, berarti kan di situ ada yang namanya evaluasi. Evaluasi kira-kira gini loh, apa ya, introspeksi lah, iya kan, introspeksi diri lah. Kira-kira tadi itu benar atau salah ya. Misalnya konten kita layak atau tidak, kan ada evaluasi. Dalam arti kehidupan pun juga seperti itu. Kita evaluasi, tadi aku salah ngomong nggak ya, kita benahi di situ kan. Atau layak atau tidak ya, ketika kita evaluasi, kita potong kan, tidak layak untuk ditampilkan. Sederhananya seperti itu. Jadi kehidupan yang tidak diuji, lalu siapa yang harus menguji hidup kita? Ya, kunci introspeksi adalah kesadaran akan tindakan. Ketika kamu menyadari akan tindakanmu, kunci utama adalah itu, introspeksi. Ketika kamu nggak menyadari bahwa ini benar atau ini salah, yang bisa introspeksi adalah dirimu. Jadi, kesadaran itu penting. Ketika kamu ingin mengevaluasi, ketika kita harus menerapkan Plato, an unexamined life is not worth living. Jadi untuk mengevaluasi hidup kan, ya kita makan aja itu kan ya hidup, tindakan melakukan makan, kita makan, kita seperti ini juga kehidupan gitu. Jadi ketika kita melakukan ini, jadi kan seiringnya waktu kita kan tahu apa yang harus dibenahi, apa yang harus apa yang kurang, kayak gitu. Nah, jadi gini, dari penjelasanmu itu ya. Tapi siapa
yang mengajukan untuk menguji hidup itu. Misalnya gini, mungkin aku misalnya saya mau menyederhanakannya gini. Hidupmu itu bisa diuji oleh suatu keadaan. Orang lain ataupun dirimu sendiri. Minimal itu adalah dari dirimu sendiri. Dalam arti gini misalnya, kamu menanyakan kehidupanku ini layak untuk dijalani atau tidak ya. Itu adalah sudah kamu mengajukan atas kelayakan dari kehidupan. Ketika kamu menanyakan misalnya gini, oke lah ngopi-ngopi, balbul-balbul ngudut misalnya kan. Kira-kira hidupku layak nggak ya untuk dijalani seperti ini misalnya. Kehidupan yang looping, bangun pagi, misalnya berangkat kerja, pulang lagi, segini. Itu sudah sebuah evaluasi di dalam sebuah kehidupanmu. Ketika kamu menanyakan itu sudah hidupmu itu worth it. Dalam arti layak untuk dijalani. Dalam arti kamu sudah mengevaluasi dari kehidupanmu tadi. Ataupun sebuah keadaan. Tapi ketika dinilai orang lain, pokoknya aku menilai dirimu. Ketika aku menilai dirimu, kadang manusia itu dia mencampur adukan antara emosi dengan penilaian, dan itu akan mengaburkan hasil dari penilaian itu. Gitu. Ketika aku nggak suka kamu, aku akan menilaimu, mengkritikmu dengan dasar itu tadi emosi marah. Aku marah akan pribadimu. Akhirnya aku menilai dirimu. Jadi hasilnya yang keluar itu enggak pure dari apa yang harus dibenahi dari dirimu. Contohnya lagi, seumpama aku menyukaimu, itu juga akan mengaburkan ketika aku menilai dirimu. Jadi yang kamu kelihatannya, ya sorry to say, kamu yang mungkin bertindak tidak baik. Ketika aku mencampur adukan emosiku karena aku suka, akhirnya itu menjadi baik gitu. Ketika tak nilai itu menjadi baik. Gitu. Ya itu memang manusia itu tidak terlepas dari sebuah emosi. Emosi itu dalam arti kita tidak marah ya. Emosi itu bisa perasaan suka ataupun benci ataupun apalah itu termasuk dari sebuah wujud dari emosi manusia. Tapi kita harus menilai, harusnya loh ya, ini keharusannya misalnya, ya apa yang dilakukan orang tersebut, bukan dari pribadi orang tersebut. Kecuali pribadi orang tersebut mempengaruhi dari tindakannya menjadi hal yang tidak baik. Ya, yang sulit emang itu, misalkan ketika kamu menilai itu harus nilainya netral dulu. Oke, hasil ataupun beda dari penilaian seseorang itu dalam konteks kita worth it atau tidak kan? Dalam ini kan pengujian, justru itu adalah menguji dari dirimu. Oke, aku misalnya benci dirimu, walaupun kamu melakukan hal-hal yang baik. Nah, justru di situ kamu diuji. Dalam arti kamu misalnya gini, menguji kesabaranmu bisa, ya kan? Menguji dari, bahkan kamu akan mempertanyakan, kenapa sih orang ini aku padahal sudah berusaha sebaik mungkin, ya kan? Dalam arti aku tidak mengganggu orang ini dan lain-lainnya. Kenapa orang ini tetap benci? Iya kan? Ya itu berarti menguji dari dirimu. Sikap apa yang akan kamu sampaikan? Ketika kamu mempunyai kesadaran bahwa ketika orang menilai kita itu di luar kontrol kita. Jadi ya menurutku abaikan aja. Oke. Abaikan bukan semata-mata harus kita abaikan. Kita cari. Ya oke lah, ketika dia menilai kita, ucapannya benar nggak? Membangun untuk kita nggak? Kalau useless, ya kita abaikan aja. Karena itu di luar kendali kita. Ya terserah. You want talk anything, it's okay. Dalam arti, kamu sudah lolos dari ujian tadi. Kamu kan mengevaluasi kan? Jawabanmu itu sebenarnya mengevaluasi ketika ada seseorang yang mencoba mengujimu. Mengujimu ke dalam arti ya sikap orang, penilaian orang terhadap dirimu kan. Itu sudah evaluasi. Dalam arti
kehidupanmu worth loh, layak lah. Karena kamu sudah mengevaluasi dari jawabanmu kan, kamu mengajukan kasus, jika ada orang begini, kemudian kamu menyikapinya seperti itu, artinya kamu juga sudah diuji di situ. Kemudian ketiga ya, suatu kondisi dan situasi itu juga bisa mengujimu. Ya kamu misalnya mendapat kita berjalan terus kita kesandung. Oke, jika sederhana, jika sederhana seperti itu ya. Ya kamu langsung menghujat batu itu. Ya kan biasanya kan ada yang langsung menghujat batunya. Padahal batu itu tidak memiliki kesadaran dan bukan salah batu itu. Ya di situ kita haruslah berpikir, oh mungkin aku yang kurang hati-hati. Atau mungkin kita main HP yang kita fokus di HP di situ, sehingga kita tersandung di batu tadi. Itu adalah situasi dan kondisi. Ya kita sudah berintrospeksi, bahasanya apa? Introspeksi itu kan, itu sudah. You worth living. Iya. Dalam arti kita ambil ya dalam diri sendiri ya, kita harus bisa. Itu kan contoh kecil, contoh kecil. Tapi gini loh, kita misalnya menurutku manusia yang masih kehidupannya layak atau tidak, ketika manusia itu masih memiliki harapan, desire, keinginan sekecil apapun itu. Karena ketika seperti yang kita katakan yang sebelumnya kan, kalau kamu punya itu, maka kamu akan mengusahakannya, ya kan, akan mendapatkan hasilnya, maka akan menyikapi dari misalnya hasilmu yang bluk atau tidak berhasil tadi atau gimana. Bukan dari perspektif diri sendiri. Bagaimana dari perspektif sosial? Kelayakan hidup secara sosial itu sebenarnya ada banyak, Le. Misalnya kayak gini. Kamu secara ekonomi layak atau tidak dan lain-lain ya. Ya kan, misalnya kelayakan hidup secara ekonomi misalnya. Berarti kamu dengan penghasilan segini itu kira-kira layak nggak sih? Misalnya upah minimum kerja dan lain-lain. Itu menurutku sudahlah. Misalnya di sana pemerintah sudah memperhitungkan dari suatu kondisi di daerah tersebut. Misalnya itu bisa nggak sih untuk hidup, gitu kan? Dalam arti kita harus mengabaikan hiburan, kemewahan dan lain-lain kan. Nah seperti itu sudah dihitung. Kalau hubungan interpersonal dan kontribusi kepada masyarakat. Oke, secara sosial ya. Berarti kamu sebagai seorang makhluk sosial ya bisa berguna untuk orang lain. Bermusyawarah, diskusi. Ya, kamu hiduplah mesti kan di suatu lingkungan kan. Bahkan kita seperti ini juga termasuk. Nah, itu adalah hubungan sebuah sosial. Dalam arti gini. Mungkin di daerahmu masih atau enggak, aku ya enggak tahu ya. Misalnya kerja bakti. Gotong royong dan lain-lain lah. Kalau di desa itu ada namanya sinoman dan lain-lain. Intinya kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu. Minimal kalau kamu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Itu menurutku secara sosial norma dalam suatu masyarakat, gitu kan? Atau standarisasi dalam arti moral lah dalam masyarakat itu sesuai dengan kebudayaannya dan lain-lain itu berbeda. Dalam arti gini, kamu pindah dari suatu tempat ke tempat lain, memiliki moral atau norma yang berbeda lah. Mungkin benar atau layak lah di tempatmu sebelumnya, mungkin belum tentu layak di tempat yang setelahnya, kan? Tempat lain. Tapi di sini ada moral agama. Aku menganggap ya di sini pendapatku moral agama lebih tinggi dibanding moral dalam arti budaya. Misalnya di situ kamu menganut ajaran agama A gitu ya. Di situ melarang kamu untuk minum minuman keras misal ya. Dan di situ minum minuman itu wajar. Tapi kamu harus mempertahankan moral yang lebih tinggi. Kamu tapi di dalam situ kamu harus melatih komunikasimu. Dalam arti kamu harus bisa menolak dengan baik. Ya kan? Karena gini, semua agama setidaknya yang ada di Indonesia atau di negeri ini ya, itu mesti mengajarkan kebaikan. Ya kan? Berarti adalah kelayakan dalam sosial itu kamu bisa beradaptasi
dengan lingkungan tersebut, berkomunikasi dan lain-lain, tapi kamu tidak harus mengabaikan hal yang kamu pegang teguh. Intinya kalau bersosial adalah ya berkomunikasi itulah. Iya kan? Bagaimana kamu menjalin silaturahmi dengan orang lain. Tapi ketika itu juga kamu juga harus ada evaluasi. Kira-kira aku tadi gini-gini layak nggak sih? Beneran nggak sih? Cocok nggak sih? Apakah itu kamu sudah berpikiran seperti itu? Itu sudah sebuah kelayakan bagimu. Dalam arti sudah mengevaluasi. Entah aku tadi menolak dengan menyinggung atau enggak ya. Berkomunikasinya baik atau tidak, itu sudah, menurutku sudah. Terus gini, bagaimana kelayakan dipandang dari dalam pendidikan? Jadi gini, pendidikan itu yang layak itu apa? Misalnya gini, dari yang disediakan atau sistem pendidikan yang disediakan, ya kan? Atau sikap dari dirimu sendiri. Nah, itu yang mana dulu? Atau gini Mas Dewi. Oke. Maksudnya pendidikan yang layak, contohnya itu kayak akses mungkin, kayak kualitas, relevansi pendidikan terhadap tujuan hidup. Gitu. Tapi kalau kamu ngomong kualitas pendidikan kita, kualitas pendidikan dalam arti kan sistem. Di situ masalahnya aku tidak memiliki capability untuk masalah tersebut. Mungkin yang ahli di dalam pendidikan. Ada yang lebih ahli lah. Jadi kita, ya aku anggapnya gini, ya ujian kita lolos berarti kita layak ya kan. Secara administrasinya lah, ibaratnya kan gitu. Kan dihitungnya dari situ. Gini aja, relevansi pendidikan terhadap tujuan hidup. Relevan enggak? Mungkin yang dimaksud layak dalam dunia pendidikan kayak relevansi. Aku pernah dengar kata-kata, ijazah itu tidak menunjukkan kamu pernah berpikir. Itu kata-kata dari mana tuh? Rocky. Rocky Gerung. Nah, aku setuju itu. Nah itu benar menurutku. Makanya kalau kamu misalnya lulusan sarjana, pasti kamu memiliki pola yang berbeda. Tapi ngomong tentang bodoh, si pintar harus berterima kasih pada si bodoh. Iya, karena ada acuan. Iya, bener. Tapi gini, walaupun gini, menyikapinya gini, sekolah boleh berhenti, belajar tidak boleh berhenti. Oke. Einstein pernah berkata, orang yang berhenti belajar, kalau nggak salah ya, aku lupa sih, adalah orang yang sudah meninggal. Iya, soalnya kan kecuali dia mengulangi kejadian yang sama atau kesalahan yang sama. Iya. Itu dia nggak pernah belajar. Dalam artian kamu sudah pernah seperti ini kok. Kesalahan sama masih berulang-ulang. Ritme kehidupan kan bertambah. Mungkin kita jadi dahulu kita berapa tahun yang lalu kita mengalami apa, ya, berapa tahun yang ke depan kita mengalami apa, kan berbeda. Gitu loh. Tapi ketika kamu mengalami hal yang sama dan salah berterus-terus, ya mungkin itu ya kamu nggak belajar, nggak layak. Karena kamu nggak pernah mengevaluasi kesalahanmu, masa lalumu mungkin ya. Iya. Gitu. Dan membaca buku itu juga penting sebenarnya. Ya kan tadi kan, misal kita sudah berhenti sekolah kan ya, seperti ini kan sudah berhenti sekolah. Tapi belajar tetap lanjut. Itu menurutku worth it. Kenapa? Ketika kita belajar, kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Ketika kita mendapatkan pengetahuan baru, akan timbul pertanyaan baru. Iya kan? Dan ketika timbul pertanyaan baru, maka kita akan belajar lagi, belajar terus. Seperti yang dikatakan Socrates, aku bodoh dan aku bangga. Iya kan? Dalam arti orang yang merasa tahu belum tentu tahu gitu. Ya kan? Tidak menyadari bahwa maksudnya kan dia jangan malu bertanya. Jadi orang bertanya kan kelihatan kayak orang, ya sorry itu saya kayak orang bodoh. Iya. Dan kamu harus bangga dan kamu jangan berhenti bertanya gitu loh. Soalnya ketika di dalam pikiranmu, ketika aku memikir kamu kok pakai sendal gitu, seumpamanya. Kamu kok pakai sendal dan itu salah menurutku kan. Ketika aku pertanyakan dan kamu menjawab, itu menguji pikiranku atas kamu, kenapa kamu pakai sendal. Jadi kita uji. Jadi ketika kita bertanya, kita menguji apa yang ada di pikiran kita.
Terus akhirnya mendapatkan pengertian dari dirimu, aku pakai sendal karena bla bla bla. Nah itu. Ya garis besarnya kan ya kita, ya jelasin kita kan nggak punya capability untuk menilai sistem pendidikan itu nggak punya. Makanya kita ambil dari segi belajar dan tidak belajar. Tapi bagaimana kalau kelayakan dalam pekerjaan? Pekerjaan itu juga sama, dari dirimu sendiri sebagai seorang pekerja atau sistem. Oke kan? Jadi sistem itu adalah dalam arti entahlah kantor yang kamu tempati ataupun apa. Dan kita juga nggak punya capability untuk itu. Ya enggak? Nah, mungkin lebih dari diri kita sendiri. Gak gini, kalau kita nggak punya capability, kita berasumsi. Berasumsi. Cuma berasumsi kan harus ada kayak pembelajaran sebelumnya. Contohnya kamu kerja dan kamu mengoreksi itu. Dari segi sistem ataupun apa ya? Misalnya ya, setiap sistem dimanapun, makanya kerja A dan kerja B ini beda gitu loh. Dan cara pandangnya juga beda. Oke, aku gini aja, tak kasih kalau dari segi sistem pasti ada suatu ujian atau tes untuk masuk ke tempat tersebut. Entah itu swasta ataupun negeri. Ya enggak? Ya kan? Ketika kamu sudah masuk di dalam situ, kamu dapat mendapatkan sebuah legalitas kelayakan. Iya kan? Benar nggak? Oke. Nah, harusnya entah itu setiap tahun ataupun tidak, mungkin harus ada evaluasi. Dalam arti masih bisa atau tidak. Dan sistem itu harus bisa menempatkan pekerja tersebut sesuai dengan passion. Ya enggak? Misalnya gini, kalau di mana ya? Di swasta. Itu kalau nggak salah kamu akan dites kepribadian, tipe kamu apa, kamu itu tipikal orang yang suka mikir atau yang looping dan lain-lain. Misalnya yang dicari adalah pekerjaan yang suka mikir. Ya kan? Dan ternyata kamu looping, sukanya yang berulangan. Ya maka kamu nggak layak di situ. Misalnya seperti itu. Ada sistem atau apa ya? Sistem yang menyesuaikan tadi. Kalau nggak disesuaikan, pasti nggak akan bagus hasilnya. Nggak maksimal. Itu menurutku dari segala sistem yang menurutku aja sih. Soalnya aku nggak begitu paham dengan sistem. Tapi kalau misalnya secara pribadi, ya nggak. Ya bekerja itu misalnya orang yang worth it dalam bekerja itu adalah orang yang bisa menjalani pekerjaannya. Misal kamu memiliki sebuah tupoksi untuk melakukan ini itu. Bisa atau nggak bisa? Kalau kamu profesional dalam arti kamu worth it atau tidak, kamu harus belajar kan. Bagaimana sih minimal kamu belajar walaupun kamu nggak passion, ya kan? Karena sistem memaksamu untuk di situ ya misal. Ya kamu belajar kan, walaupun hasilnya nggak sebagus orang yang di passionnya di situ kan. Tapi minimal kamu ada pembelajaran. Maka bagiku itu sudah layak. Mau belajar itu sudah layak. Tapi sebenarnya kan dari awal kita ada ujian dalam ketika mengikuti tes seleksi ya gitu kan ada ujian. Jadi ya harusnya yang lebih kayak yang lebih cermat ya penguji lebih condong ke itu apa ke HRD biasanya lah kayak gitu. Jadi lebih condong ke sifat yang A atau sifat yang B gitu. Iya, itu kalau sistemnya bisa menempatkan. Ini asumsikan sistemnya tidak bisa menempatkan passionmu kan. Karena kamu orang yang layak atau tidak, berarti kamu kalau layak, berarti kamu belajar. Walaupun hasilnya walaupun tidak sesuai dengan orang yang di passionnya tadi. Kamu bertanggung jawab atas pekerjaanmu kan. Ya kamu belajar. Aku nggak tahu ini ya. Minimal kamu belajar cari tahu ini apa, tanya sana, tanya sini. Dan di dalam suatu pekerjaan itu tidak kamu bisa selesaikan sendiri. Kamu butuh orang lain. Maka kalau kamu bisa berkoordinasi, sosialisasi dengan sana itu layak. Sesombong apa sih kamu bisa mengerjakannya sendiri gitu tanpa perlu koordinasi ke siapapun? Itu menurutku sebuah kesombongan. Emang kamu bisa sendiri gitu lah. Kamu misalnya disuruh bikin narasi tentang sesuatu atau misalnya Excel lah memperhitungkan sesuatu. Pasti kamu akan konfirmasi kan ke yang bersangkutan.
ini sesuai belum, ini belum. Karena kamu nggak bisa memutusi sendiri kan. Artinya Karena kalau ada pertimbangan-pertimbangan gitu. ada pertimbangan dan di situ kamu harus tahu bahwa ada orang yang kompeten di situ, di atasmu atau bosmu atau apalah. Iya kan? Berarti kamu koordinasi dengan bosmu. Itu menurutku layak. Kalau sebuah penyimpangan itu kamu kerjakan sendiri tanpa ada yang lain-lain, nah itu sebuah penyimpangan. Itu menurutku. Sekarang tanda-tanda pekerjaan layak. Layak atau tidak ya? Seorang pekerja ya, misal. Itu menurutku gini. Ya itu tadi, orang yang mau bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalaupun tidak bisa, tanya atau belajar. Iya kan? Nah itu. Misalnya gini, sebagai seorang pekerja itu harus bisa bersyukur. Itu menurutku layak. Bersyukur dalam arti itu ada banyak wujud dari pekerjaan. Misal bersyukur dalam arti kamu memberikan hasil apalah gajimu untuk sedekah. Itu menurutku sudah wujud bersyukur, ya kan? Itu pertama, sedekah. Kalau kamu nggak bisa bersedekah, ya kan? Mungkin gajimu kurang, cukup hanya untuk dirimu sendiri, ya kan? Maka caramu bersyukur adalah kerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Itu sudah wujud bersyukur. Aku akan mengerjakan pekerjaan dan sungguh-sungguh, itu sudah wujud dari bersyukur. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaanmu secara sungguh-sungguh, ada tahap yang lain, ya kan? Minimal kamu tidak mengeluhkan atas pekerjaan. Itu sudah wujud dari bersyukur. Kalau kamu tidak melakukan semua ini terus kemudian mengeluh dan lain-lain kepada orang lain, oh langsung ini, itu wujud tidak bersyukur. Justru bukankah keluhan itu adalah penting, keluhan itu malah? Iya, bentuk dari evaluasi. Iya. Nah, gitu. Gini. Tapi harus pada orang yang tepat. Gitu. Kamu harus mencari orang yang bisa membangun. Benar. Ketika kamu keluhan itu dan ada yang, kita kan mengevaluasi, kita kan kayak menguji. Jadi ketika aku mengeluh, jadi ada mungkin dari pandanganmu, yo enggak gini, yo gini, sebenarnya gini. Jadi terpecah. Jadi ternyata pandanganku itu ada yang keliru, ada yang benar, ada yang keliru. Kan tadi di awal kamu harus berkoordinasi, sosialisasi dan belajar kan. Nah, itu tadi. Pertama, ketika kamu mengeluh, kan pertama kamu bersyukur. Cara bersyukur kan ada banyak. Misalnya, kamu sedekah dari hasil yang kamu dapat. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, jalani pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Ya nggak? Kalau kamu nggak bisa menjalani pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh ataupun terlalu berat, ya jangan mengeluh. Mengeluh, maksudnya gini. Keluhan yang seperti apa, Mas? Aku gini. Lebih spesifik mungkin. Keberatan lah, ngene lah. Ya kan? Nah, kalau kamu mengeluh seperti itu, maka kamu waktunya evaluasi. Dalam arti gini, pekerjaanku ki menurutnya sudah sesuai porsi atau enggak sih? Ya enggak? Dalam arti kamu harus membandingkan dengan pekerjaan orang lain. Dalam arti kamu pekerja kantoran misal. Kamu sebulan dapat gini. Kamu harus melihat ke bawah. Masih banyak loh di sana yang pekerjaan kasar tiap hari cuma dapat 50.000, 70.000. Itu harus boyoke kumat dan lain-lain. Tapi aku gak setuju sebenarnya tentang pandangan itu. Nah, aku setuju. Karena apa? Karena ada proporsinya sendiri-sendiri. Iya. Jadi pilihan pekerjaan itu kan pilihan. Ya kadang kita sudah mencoba. Ya emang itu kayak itu sudah kamu pilih gitu loh. Jadi mereka pun mungkin yang mungkin kerjanya berat, itu sudah pilihannya dia gitu loh. Pilihan dan atau keterpaksaan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan reward yang dia dapat. Iya. Emang dia sudah dari awal niatnya emang dia bekerja seperti itu. Yes, emang konsekuensinya capek, berat, bla bla bla. Ya
emang hasilnya seperti itu gitu loh. Dari awal harusnya dia menyadari hal itu semua malah ya ini. Oke, jadi gini ya, Le. Kamu kan karena kita nggak tahu kan harapan orang ya. Ya mungkin yang di sana, yang di mereka itu pengen juga pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga yang besar dan lain-lain. Karena keadaan memaksa seperti itu, ya kan? Kita asumsikan seperti itu. Maka itu celah bagi kita untuk bersyukur dari apa yang kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu tadi kan mengeluh adalah menurutku tidak layak. Dalam arti apa yang kamu keluhkan itu harus dievaluasi. Oke, misalnya kamu diberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksimu. Kamu harus itu oke kalau kamu mengeluhkan. Dalam arti ya setelah pekerjaan seperti ini dan itu memang misalnya kamu lulusan arsitek ataupun IT lah, diberi pekerjaan yang sesuai. Itu kan ya sudah kan? Ya kan Gini. Berarti sekolahmu berguna Ada gitu loh. ada suatu yang bias dalam artian ya. Jadi ketika aku mengeluh, aku kan menguji keluhanku. Ketika kamu menyadari ya, menyadari. Tapi secara tidak sadar ketika mengeluh kamu gak punya niat untuk iki bener gak sih keluhanku seperti ini. Ya berarti kan not worth. Terus, ya kan? Tapi secara tidak langsung, secara tidak kamu sadari itu adalah ujian. Kamu mengujikan apa yang ada di pikiranmu, apa yang menjadi bebanmu, umpamanya. Mengeluh tanpa alasan itu sebuah hal yang tidak layak. Itu menurutku aja sih. Ya pertama kalau kamu seorang pekerja ya tadi bisa belajar bertanggung jawab atas pekerjaanmu kan, kemudian bersyukur, bertanggung jawab, bersyukur. Ini penilaian pribadiku. Ketika kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita, itu sudah termasuk bersyukur. Iya, sudah termasuk bersyukur. Sudah termasuk bersyukur. Tanpa kamu bersyukur yang mungkin iya kan kelanjutannya kan ya it's okay, mate itu nggak salah. Ketika kamu bersyukur melakukan hal apa, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu bertanggung jawab saja, itu sudah termasuk bersyukur. Iya. Bagaimana kalau tidak Kesadaran bertanggung jawab? Ada pekerjaan ya, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Terus kemudian tidak bersyukur. Minimal tidak mengeluh lah, itu sudah bersyukur. Tapi harus disadari, Alasan, keluhan it's okay. Iya. Tapi harus sadari, itu harus keluhan itu dikeluarkan karena dia pengen menguji. Jadi ketika aku mengeluh seperti ini benar nggak sih? Apa? Jadi biar nggak itu membelenggu di otaknya, di pikirannya gitu loh. Aku cerita dirimu, Mbak. Seumpamanya aku punya keluhan nih, aku punya keluhan nih. Tujuanku menguji, biar aku nggak berpikir sendiri gitu. Iya. Jadi kadang kita dibutakan oleh satu pandangan. Makanya kita membuka komunikasi tentang keluhanku, terus bagaimana pandanganmu. Iya. Tapi hasil dari komunikasi itu kamu harus menimbang lagi gitu. Dan yuk kita menyampaikan ego, sedikit kita menyampaikan ego. Ini memang sulit gitu. Iya, memang. Jadi ketika kamu berpendapat ketika aku mengeluh bla bla bla, kamu berpendapat oh enggak gini, yo seperti ini. Yuk, itu harus kita terima. Kita terima bukan berarti harus terima ucapanmu. Kita pertimbangkan. Jadi biar pemikiran kita itu biar terbuka, biar berkembang. Iya, tapi kan antara sosial tadi ya, sampai bekerja, belajar, itu kan berhubungan kan. Dari diri sendiri itu ada keinginan atau tidak, ya kan? Keinginan, layak atau tidak, ya kan? Memiliki suatu harapan dan lain-lain. Kemudian belajar. Dan nanti hasil dari belajarmu kan diuji di bekerja itu kan, layak atau enggak, kamu punya ilmunya atau enggak gitu kan. Bagiku adalah orang yang pekerja itu pertama adalah mau dulu, mau bekerja. Bisa itu gampang, dalam arti ada bisa bekerja, bisa itu bekerja. Bisa dicapai, bisa bekerja itu bisa dicapai ketika kamu berniat dulu. Ya, mau dulu, mau bekerja. Kemudian kalaupun nggak bisa bekerja, kalau mau dulu, itu dia akan punya tanggung jawab tadi, belajar, ya kan? Belajar, berkoordinasi, tanya caranya gimana dan lain. Adanya kan berkembang.
Seperti itu kan. Nah, kalau orang itu sudah nggak mau bekerja, gitu, maka endingnya juga itu bisa pun juga nggak akan dilakukan. Wong mau aja nggak kok gitu kan. Ketika kamu punya ilmu bekerja, dan tidak kamu aplikasikan, ya apa gunanya gitu. Posisimu sudah bekerja. Nah, itu menurutku sebuah pekerja yang tidak worth it. Itu menurutku. Terus gini, seorang pekerja yang worth it atau layak atau tidak adalah orang yang bisa menghargai pekerjaan orang lain. Dalam arti kamu tidak menyepelekan hasil kerja dari orang lain, ya kan? Misalnya ada tukang sapu, maaf ya, ataupun itu bagiku penting. Ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain itu penting semua. Kalau kamu nggak bisa menghargai pekerjaan orang lain, berarti kamu belum mengevaluasi dari dirimu sendiri apakah kamu worth it atau tidak. Kamu juga tidak bisa menghargai dari pekerjaanmu. Kalau kamu nggak bisa menghargai pekerjaan orang lain, artinya kamu itu nggak bisa bekerja juga. Mungkin juga begitu. Ataupun kamu merasa yang paling tinggi. Padahal ya sama aja, kerja ya kerja. Nggak ada pekerjaan yang buruk selama itu tidak merugikan orang lain. Mama kamu pekerja perkantoran. Dan ada tukang sapu itu tadi. Itu kalian itu berketerkaitan gitu. Berketerkaitan, saling membutuhkan. Makanya perlu yang namanya koordinasi dan lain-lain. Sebenarnya ya kalau layak atau tidak itu ada banyak sekali tes. Misal tes jasmani, rohani, dan lain-lain kan. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan legalitas dari itu semua, ya berarti kamu layak. Dan kalau kamu tidak sesuai dengan legalitas yang sudah diberikan tadi, ya kan, tidak sesuai dan lain-lain, berarti penyimpangan. Tergantung kamu mau belajar apa enggak gitu. Iya, berarti tidaknya kamu mau belajar untuk pekerjaan itu atau tidak. Itu menurutku yang layak atau tidak itu seperti itu. Kalau kamu pun keberatan di situ, berarti kamu ada pengajuan. Dan kalaupun kamu melakukan pengajuan, kamu harus menawarkan apa yang kamu bisa yang dari pengajuan yang terbaru. Misal kamu dari desain tadi ke masak, ya kamu punya enggak skill masak? Kamu ajukan, aku bisa masak gini. Kamu ajukan ke situ. Kalau kamu cuma, aku pengen pindah, aku nggak kerasa di sini. It's not make sense. Ya. Enggak? Jadi harus ada opsi lain. Ya, opsi lain. Satu lagi yang nggak aku suka itu adalah ketika pekerja. Misalnya kamu pekerja ya, aku pekerja ini ganti kasus ya. Kamu itu jaga nih aku. Tergantung. Menggantungkan. Apapun jaga nih wong, jaga nih konco. Iku konco gadal sih. Sumpah. Minimal kamu tanya caranya, tanya langkahnya, minta dipelajari. Sehingga ketika misalnya aku ngaleh hanya ada dirimu, kamu bisa. Walaupun nanti ketika aku kembali lagi jaganya lagi, tapi setidaknya ketika nggak ada, bukan berarti kalau nggak ada kamu lari. Nah, itu menurutku sih. Aku minta pertolongan dirimu, tapi aku belajar di situ gitu loh. Jadi nggak terus aku menggantungkan dirimu, dirimu terus. Nah, itu istilahnya konco gatel. Iya, emang seperti itu. Ya kalau tahapnya belajar itu oke. Gitu. Tapi gini, tak kasih tambahan lagi ya. Inti dari ini masih terhadap karakter seseorang atau seseorang tadi ya, maaf secara pribadi. Aku menggunakan asumsi ini besi. Kalau cuma besi segini, itu kira-kira mahal kali? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau besi ini mau berproses, misalnya besi ini dijadikan pisau, harga jualnya kira-kira beda nggak? Beda. Nah, tapi besi ini harus menerima proses. Dalam arti gini, besi ini harus mengalami dibakar, ditempa, dibakar, ditembah, dibentuk, sehingga dia akan menjadi sebuah pisau. Maka dengan harga jual yang lebih tinggi, karena ada proses di situ. Tapi ketika besi ini
menolak untuk diproses, kira-kira besi ini hanya akan menjadi apa? Menjadi sampah untuk berproses. Udan Oke guys, guys, sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya.